Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakallahu wa iyyakum. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada bahasan yang lalu kita berada di dalam muqaddimah, dalam pembukaan tentang rukun iman yang ada di dalam himpunan putusan tarhib. Disebutkan pada kajian yang lalu di dalam muqaddimah kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar tentang rukun iman, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam riwayat Imam Muslim dari seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'at alaina rajulun syadidun bayadis syiyam syadidus sawadis sya'ar la yura alaihi athar sabab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita bahwasanya ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari, tiba-tiba muncul seseorang laki-laki yang memakai pakaian putih yang bersih, rambut yang hitam mengkilat, dan tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu ahadun minna, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kalau dia orang jauh tentu ada bekas perjalanannya. Kalau dia orang dekat tentu ada yang mengenalnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita dan menggambarkan kepada kita tentang orang tersebut. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian orang itu duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidhihi. Lalu kemudian beliau, orang tersebut, menyandarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ya, bahunya disandarkan kepada Rasulullah SAW dan lengannya disandarkan kepada paha Rasulullah SAW. Wa qala ya Muhammad. Lalu kemudian dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang dimaksudkan dengan Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji jika mampu
in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang apa yang ditanyakan oleh orang tersebut, maka orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, bersabda, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiqahu. Lalu kemudian Umar pun heran dan mengatakan, fa'ajibna, kami heran. Ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkan. Jadi ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Lalu orang tadi bertanya kembali kepada Rasulullah SAW tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan tentang rukun iman, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada akhir-akhir, dan engkau mengimani qadar baik dan buruknya. Itu takdir baik dan buruknya. Maka sadar. Maka orang tadi itu mengatakan engkau benar ya Rasulullah. Nah, ini hadis Nabi SAW yang dinukilkan, yang dikutipkan di dalam qarar. Qarar artinya adalah keputusan. Keputusan yang diambil dalam keputusan tarjih tentang rukun iman yang menyebutkan kepada kita di dalam hadis ini tentang 6 perkara yang menjadi rukun iman. Jadi ini dasar yang fundamental di dalam permasalahan rukun iman, yaitu hadis Nabi SAW tentang 6 hal yang menyangkut permasalahan rukun iman. Maka dalam hadis yang panjang tadi, di akhir hadis Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mengetahui siapa yang datang kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa yang datang adalah Jibril alaihissalam yang mengajar kalian tentang agama kalian. Maka ini menjadi dasar yang diambil di dalam qarar atau klausul atau putusan tarjih yang menyebutkan tentang rukun iman. Maka kemudian disampaikan kepada kita di dalam putusan tarjih, fa'innal firqatan najiyah. Maka sungguh firqah najiyah. Firqah najiyah yang dimaksudkan dengan firqah. Firqah adalah kelompok an-najiyah yang selamat. Kelompok yang selamat. Dari siapa? Dari kalangan umat ini, yaitu umat Nabi SAW. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diambil sebagai dalil di dalam menyebutkan firqah najiyah, yaitu golongan yang selamat. Apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan kepada kita kedudukan hadis ini hadisun hasan dan sahih, yaitu hadis yang hasan dan sahih, yaitu hadis yang baik kedudukannya dan sahih dalam pandangan para ulama, yaitu hadis yang hasan sahih. Dan hadis hasan yang sahih atau hadis hasan dan sahih tadi adalah hadis yang makbul dalam pandangan para ulama. Maka nanti di dalam putusan tarjih bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kriterianya bahwa hadis yang digunakan adalah hadis yang makbul. Hadis yang makbul adalah hadis yang diterima di pandangan para ulama. Apa hadis yang makbul itu? Ada 2 bentuknya, yaitu bentuk hadis yang sahih dan yang kedua adalah hadis yang hasan. Dan hasan nanti dalam ilmu hadis ada hadis yang hasan di dzatihi wa li ghairihi. Hasan dengan sendirinya dan hasan bersama dengan yang lain. Jadi hadis itu dia makbul, diterima dan tidak diambil dalam pemahaman keagamaan dalam putusan tarjih kecuali hadis yang makbul. Ini diantara apa yang diyakini di dalam
permasalahan diri. Bahwa rujuk atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang makbul, dan makbul itu diterima di kalangan para ulama ilmu hadis. Yaitu hadis yang sahih, dan yang kedua adalah hadis yang hasan. Nah, apa yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, dia menyebutkan kepada kita dalam kitabnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala tafarraqatil yahud ala ihda wa sab'ina aw isnataini wa sab'ina firqah wan nasara mithlu dzalika wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, umat Yahudi telah bercerai-berai menjadi 71 dan 72 golongan. Dan umat Nasrani pun demikian pula. Siapa umat Yahudi? Yahudi adalah diambil dari kata Yahuda. Yang dimaksudkan dengan umat Yahudi adalah umat yang dulu awalnya adalah umat pengikutnya Nabi Musa AS. Umat Yahudi. Dan kitabnya ada Taurat. Kata Nabi SAW, umat Yahudi terpecah menjadi 71, 72 golongan. Begitu pula Nasrani. Siapa Nasrani? Nasraniyun adalah umat yang diambil dari kaumnya Nabi Isa AS. Kata Nabi SAW terjadi watafarraqa ummati, dan Nabi SAW menyebutkan kemudian watafarraqa ummati, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Perhatikan di sini ikhwan wa akhwat fillah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan watafarraqat ummati. Jadi Nabi SAW menyebutkan dan terpecah umat. Yaitu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masih dalam golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terpecah menjadi 73 golongan. Jadi menjadi terpecah selama dia terpecah dengan kriteria yang ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka dia masuk dalam kelompok umat Nabi SAW. Watafarraqat umat, dan umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian hadis yang kedua yang diambil oleh majelis taklim di dalam masalah ini tentang firqah najiyah, yaitu kelompok yang selamat, adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr yang menyebutkan kepada kita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil ihda ahdan nahl hatuban na'li bin nahl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang umatku apa yang telah datang, apa yang telah terjadi pada Bani Israel. Bani artinya adalah keturunan, Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Jadi kalau dari istilah Bani Israel, Bani artinya adalah keturunan. Isra adalah hamba, Il adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Bani Israel maknanya adalah keturunan hamba Allah. Siapa di situ yang dimaksudkan adalah keturunan Yakub alaihissalam. Maka disebutkan Bani Israel. Jadi keturunan Yakub alaihissalam. Keturunannya maka disebutkan Bani Israel. Kenapa? Karena hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan Israel tadi adalah nisbat kepada Yakub alaihissalam. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala Bani Israel. Akan terjadi nanti pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada umatnya Yakub alaihissalam. Itu keturunannya Yakub alaihissalam, yaitu Bani Israel. Apa yang terjadi? Nabi SAW menyatakan natu wa hadwan na'li bin na'li hatta kana minhum man ata ummati alaniyah lakana ummati man yasna'u dzalika. Sampai seperti itu terjadinya apa yang menimpa umat Nabi sama dengan apa yang menimpa oleh Bani Israel. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya di zaman dahulu Bani Israel ada yang dia melakukan perzinahan dengan terang-terangan, maka akan terjadi pula pada umatku
yang semacam itu. Dan sekarang sudah terjadi. Apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW sudah terjadi. Kemudian beliau menyebutkan kepada kita, wa inna bani Israil tafarraqat ala sanataini wa sab'ina millah. Dan kemudian Nabi menyatakan sungguh Bani Israil terpecah menjadi 72 millah. Nabi SAW menyebutkan di sini bukan firqah tetapi millah. Apa bedanya antara firqah dan millah? Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tadi menyebutkannya dengan firqah. Yang dalam hadis ini Nabi menyebutkan dengan kata millah. Millah artinya adalah jalan hidup. Millata Ibrahim Hanifah, yaitu jalan hidupnya Nabi Allah Ibrahim. Itu millah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini millah. Kemudian dalam hadis lain Nabi menyebutkan firqah, itu kelompok. Di sini adalah millah, yaitu mengikuti jalan hidupnya. Apa kata Nabi SAW? Wa inna bani Israil tafarraqat ala isnaini wa sab'ina millah. Dan nanti kita akan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang tertuang dalam sejarah bahwa Bani Israil terpecah kepada 72 millah. Lalu kemudian wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 millah. 73 kelompok. 73 kelompok. Lalu apa kata Nabi SAW? Kemudian dia menyebutkan dalam hadis ini, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali millah yang satu. Nah pertanyaannya, siapa millah yang satu tadi? Itulah yang disebut dengan firqah najiyah, kelompok yang selamat. Siapa yang kelompok yang selamat tadi? Dari kalangan umat Nabi SAW. Siapa yang dimaksudkan dengan kelompok yang selamat tadi? Nabi SAW kemudian menyebutkan di dalam hadis ini, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang aku ada di dalamnya dan bersama dengan para sahabat. Yaitu siapa mereka? Ialah yang mengikuti Nabi SAW. Perhatikan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku ada di dalamnya, yaitu di dalam syariat yang Allah berikan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa ashabi, dan para sahabatku juga mengikutinya. Maka nanti di dalam manhaj tarjih, metodologi tarjih yang diambil di dalam memahami agama, pertama bahwa Muhammadiyah memahami bahwa para sahabat radhiyallahu ajmain adalah kelompok manusia yang terbaik. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dipahami oleh para ulama-ulama, sebagaimana juga diambil oleh Muhammadiyah di dalam tulisan tarjihnya, di dalam manhaj tarjihnya. Yang kedua, bahwa di dalam memahami para sahabat Nabi SAW, di dalam permasalahan akidah, maka tidak ada yang berbeda. Karena masalah iman. Apa yang dimaksud dalam masalah iman? Yang pertama adalah tentang Tuhan. Itu tentang keberadaan Tuhan. Itu tentang Allah SWT, tentang sifat-sifatnya, tentang konsepnya, tidak ada. Yang kedua tentang apa? Tentang Nabi. Maka nanti di dalam putusan tarjih dinyatakan kepada kita di awal, ketika kita membaca kitab putusan tarjih itu disebutkan, barang siapa yang mengakui adanya Nabi selain Nabi SAW setelah meninggal beliau, maka dia telah keluar dari agama. Karena termasuk dalam konsep akidah. Ini yang disebutkan dalam metodologi. Yang ketiga bahwa di dalam permasalahan yang menjadi asar. Apa asar itu? Asar itu adalah perkataan para sahabat, perbuatan para sahabat. Maka Muhammadiyah memahami bisa jadi pada saat itu apa yang dilakukan mereka, kalau itu perbuatan yang bukan ijma' sahabi, bukan kesepakatan, bukan konsensus para sahabat, maka bisa jadi itu adalah ijtihad yang diambil oleh para sahabat.
Dan kalau ijtihad apa maknanya Pak? Kalau ijtihad artinya bisa berlaku pada saat itu dan bisa berlaku juga sampai saat ini. Bisa juga berlaku pada saat itu, tetapi tidak bisa berlaku pada saat ini. Itu yang dimaksud dengan ruang itu ijtihad. Jadi tidak menyatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat dan memperlakukan pemahaman para sahabat itu begitu apa adanya, tetapi membuka ruang untuk berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Saya memberikan contoh. Nanti ketika kita membaca tentang fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal sebagai Al-Faruq. Dalam catatan sejarah beliau disebutkan Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, orang yang memisahkan, memberikan jarak antara kebenaran dan kebatilan. Dalam beberapa permasalahan ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam ijtihad. Tapi dalam akidahnya apa perbedaannya? Contoh misalkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menetapkan batas minimal pencuri yang wajib dipotong tangannya dalam hukum Islam, berbeda dengan apa yang terjadi di masa Abu Bakar dan berbeda dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini ijtihad Umar. Dan begitu pula generasi berikutnya mereka melakukan ijtihad, berkembangnya ijtihad yang diambil ijtihad itu dari apa? Dari sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dalam manhaj Muhammadiyah bahwa pintu ijtihad itu terbuka. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang memang terjadi pada masa Nabi SAW, pada masa para sahabat radhiyallahu ajmain, pada masa tabi'in, pada masa salafus saleh terdahulu, juga ada yang terjadi pada masa sekarang dan belum pernah terjadi di masa lalu. Dan itu membutuhkan ruang ijtihad. Ruang bagaimana para ulama mengambil permasalahan-permasalahan itu dengan kaidah-kaidahnya, lalu kemudian diputuskan dan disimpulkan sebuah hukum. Maka ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa firqah najiyah yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, beliau mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang kembali kepada Nabi SAW dan para sahabatku pun ada di situ. Yaitu apa artinya? Para sahabat juga mengikuti Nabi SAW, dan semangat itulah yang diambil oleh para ulama setelah. Dan itulah firqah najiyah. Jadi bagaimana mereka mengikuti apa yang ditentukan oleh Nabi SAW. Maka nanti di dalam permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan fikih, ada kalanya kita dapati perbedaan-perbedaan yang terdapat di kalangan para ulama. Tetapi semangatnya mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang disebut dengan tarjih. Dan ini selalu disampaikan dalam beberapa kajian kita, bahwa itulah metodologi yang diambil oleh para ulama. Lihat apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa yang beliau katakan? Idza wajadtum fi kitabi khilafah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatruku. Kalau kalian mendapati ucapanku dalam kitabku, catatanku dalam kitabku, kata Imam Syafi'i, ada catatan dalam kitabku yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, tinggalkan. Ini seorang ulama besar, Imam Syafi'i, mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Rasulullah SAW, untuk kembali kepada hadis Nabi. Begitu pula para ulama yang lain. Begitu pula orang-orang saleh terdahulu, maka mereka bersemangat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan menggali Al-Quran dan hadis Nabi SAW, lalu kemudian mengambil istinbatul ahkam terhadap permasalahan-permasalahan yang belum terjadi.
Saya sebutkan contoh yang beberapa hari ini muncul pertanyaan kepada saya dan kepada yang lain tentang permasalahan bagaimana hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang ingin berkurban. Dan ini banyak sekali hadis yang sampai kepada kita tentang permasalahan itu. Ketika kita melihat di dalam mu'jamul hadis, saya ingin menyampaikan tentang beberapa perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Apa yang disampaikan di dalam hadis Nabi SAW, yaitu disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan kepada kita, barang siapa man kana lahu dhibun yudhibahu fa idza ahalla hilala dzulhijjah fala ya'khud min sa'rihi wala min alfarihi syai'an. Ini hadis Ummu Salamah. Bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki sembelihan yang akan dia sembelih, maka apabila hilal Dzulhijjah telah muncul, hendaklah dia tidak mengambil kuku dan rambut. Para ulama berbeda dalam masalah ini. Ibnu Rajab Al-Hambali berpendapat bahwa yang tidak boleh dipotong adalah rambut dan kuku orang yang akan berkurban ketika masuk bulan Dzulhijjah. Ketika masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Karena tidak boleh memotong kuku, dan hukumnya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan sunnah baginya untuk tidak memotong kuku dan rambut. Sementara para ulama lain menyebutkan bahwa yang dimaksudkan di dalam hadis itu bukan larangan untuk orang yang berkurban atau kurbannya, tetapi larangan itu tidak boleh dilakukan pada hewan kurbannya. Jangan potong rambut dan kukunya. Itu jangan potong rambut, kuku dan hewan kurban tadi. Dan ini pendapat kedua yang diambil oleh beberapa para ulama dan termasuk juga yang dikuatkan oleh Muhammadiyah. Kenapa? Karena dalam teks hadis itu menyebutkan kepada kita bahwa larangan itu berlaku kepada hewannya, bukan kepada orang. Itu yang dipahami oleh Tanjung Muhammad. Dan ini ada masalah hilafiyah. Masalah hilafiyah yang terjadi. Muhammadiyah memandang bahwa yang tidak boleh dipotong adalah rambut dan kuku hewannya, dan ini sesuai dengan apa yang terjadi di dalam sejarah. Bahwa kebiasaan bangsa jahiliyah dahulu ketika mereka akan menyerahkan hewan kurban ke berhala-berhala mereka, maka hewan kurban itu dipotong kukunya, disisir rambutnya, dihias terlebih dahulu. Maka Nabi ingin membuang kebiasaan itu. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat jahiliyah tadi, maka dibuanglah. Dan berbeda antara udhiyah berkurban dalam syariat Islam berbeda dengan berkurban kepada berhala. Jadi ini yang terkait tentang cara para ulama untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka tadi Nabi SAW menyebutkan kepada kita, firqah najiyah adalah mereka yang selamat, adalah mereka yang punya semangat kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apa kata Nabi SAW? Lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau kalian berpegang kepada kedua tadi. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu Al-Quran yang diambil di dalam wahyu Allah yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dan kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau. Nah ini kaidah yang dikatakan dalam putusan tarjih bahwa itulah sifat firqatul najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Siapa mereka? Adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa ashabi, dan itu pula para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali kepada Nabi SAW di dalam permasalahan. Maka kita lihat
kalau ada sekelompok orang yang ingin menyamakan pemahaman, tidak akan bisa. Kalau ada orang yang wah kita harus sama semua, tidak. Di masa Rasulullah SAW masih hidup juga terjadi khilaf. Satu kali Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk satu sariyah, satu perjalanan. Dan Nabi menyampaikan satu pesan. Nanti lihat ikhwani wa akhwati fillah radhiyallahu anhum, silakan nanti dicari di dalam kitab hadis. Tentang ini. Bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, jangan kalian sholat asar hatta tahtiyatil maghrib, sampai kalian sampai tempat, kecuali kalian sampai tempat. Berangkatlah rombongan tadi kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka berangkat, lalu di perjalanan terdengar azan asar. Ada azan asar. Sebagian para sahabat melakukan sholat asar. Jadi sebagian para sahabat melakukan sholat asar. Sebagian lagi tidak mau sholat asar kecuali kalau sudah sampai tempat. Karena hadis Nabi seperti itu, ucapan Nabi seperti itu. Jangan kalian sholat asar kecuali setelah sampai tempat. Sebagian sahabat sholat asar, kenapa? Memahami bahwa yang diucapkan oleh Nabi SAW bukan secara tekstual, tetapi memahami bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, jangan kalian sholat kecuali setelah sampai di tempat, jangan kalian sholat asar kecuali setelah sampai di tempat. Dipahami oleh sebagian para sahabat, maknanya supaya kita bergegas sampai ke tempat itu, sehingga dapat untuk sholat asar. Tiba pada saat sholat asar, maka ketika azan dan mereka belum sampai, mereka sholat. Itu yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Sebagian lagi tidak mau, karena memahami hadis Nabi SAW tadi, apa yang disebut oleh Nabi, jangan sholat kecuali kalau sudah sampai. Lalu kemudian mereka berjalan lagi sampai di tempat, maka sebagian yang belum sholat tadi mereka melakukan sholat asar. Setelah pulang kepada Rasulullah SAW, diceritakan apa yang disebutkan oleh dalam hadis tadi kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi diceritakan bahwa kami dulu tadi seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah beliau menyalahkan satu dan membenarkan yang lainnya? Tidak. Nabi SAW menyebutkan bahwa yang pertama, mereka yang melakukan salat asar, salat pada tempat pada waktunya, maka Nabi SAW memberikan pujian. Lalu kemudian ketika yang kedua yang melakukan salat asar, maka Nabi SAW menyebutkan dengan pujian pula. Dan ini kaidah dalam khilaf, dalam perselisihan, dalam permasalahan fikih. Maka firqah najiyah itu, kelompok yang selamat itu memiliki kaidahnya. Apa kaidahnya? Bahwa kaidahnya adalah semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya fikih, maka lebih toleransi ketika melihat perbedaan di dalam permasalahan fikih. Maka tidak menyalahkan dengan gegabah dan tidak membenarkan dengan gegabah. Jadi ini kaidah yang diambil, yang menjadi rujukan para ulama. Maka Pak Majelis Tarjih di dalam hal ini menyebutkan kepada kita tentang firqah najiyah ini. Beliau katakan kepada kita dalam putusan Tarjih, iminas salafi ijtama'u alal i'tiqad, bahwa para ulama salaf, siapa yang dimaksudkan salaf? Salaf adalah generasi terdahulu. Yang dimaksudkan dengan salaf adalah generasi terdahulu, yaitu generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya para a'immatul ummah, yaitu para ulama, para ahlul hadis. Itu adalah generasi terdahulu. Apa kata putusan Tarjih menyebutkan kepada kita? Minas salafi ajma'u alal i'tiqad, bahwa para ulama terdahulu juga meyakini dengan keyakinan yang sama secara ijma, bahwa masalah-masalah akidah adalah ijma, yaitu kesepakatan atau konsensus yang dipahami oleh generasi terdahulu sampai sekarang, tidak ada yang beda. Ini berbeda nanti kalau kita melihat kepada pemahaman Syiah, misalkan Syiah Rafidhah.
yang meyakini bahwa mereka yang di luar Syiah adalah najis, adalah sesat, adalah menyimpang. Dan mereka berbeda dengan kita dalam masalah di dalam permasalahan akidah yang tidak mengikuti i'tiqad dan kesepakatan yang diambil oleh para ulama tentang permasalahan akidah. Maka permasalahan akidah adalah sesuatu yang dia sudah menjadi ijma para ulama terdahulu. Tidak ada. Ketika saya berdialog dengan seorang Syiah, dan beliau adalah salah satu humas di Jamiatul Mustafa Iran. Dan dia terjadi dialog, dan dia memberikan kepada saya beberapa buku tentang Syiah. Saya katakan, jelas Syiah berbeda dengan kami, dengan Ahlus Sunnah, berbeda dengan Muhammadiyah, berbeda dengan NU, berbeda dengan Persis, berbeda dengan dalam hal apa? Dalam beberapa hal masalah i'tiqad. Bukan dalam permasalahan fikih, tetapi dalam masalah akidah yang dia punya. Bagaimana akan sama kalau seandainya rukun iman kita 6 dan mereka punya rukun iman yang 8? Kira-kira sama nggak? Sama nggak kalau rukun iman kita 6, mereka rukun imannya 8? Jelas berbeda. Kalau mereka kita meyakini bahwa Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman, dan Nabi tidak ada Nabi setelahnya. Tetapi mereka meyakini misalkan bahwasanya para ulama mereka maksum sebagaimana maksumnya Nabi. Apa kita sama? Maksum artinya terjaga dari dosa. Nah ini tentu berbeda dalam itu. Maka dalam putusan tadi dikatakan kepada kita minas salafi ajma'u 'alal i'tiqad. Para ulama salaf terdahulu juga sepakat tentang masalah akidah. Tidak ada yang beda. Nah, apa yang dimaksud dalam masalah akidah? Bi anna al-alam kullahu hadisun khalaqahu Allahu minal adam. Bahwa di antara yang pertama yang diyakini bahwa seluruh alam ini adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya dan Allah menciptakan. Dan kenapa disebutkan ini dalam putusan tarjih? Karena nanti dinyatakan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya Allah khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan tanpa ada contoh sebelum. Dan ini disebutkan dalam tafsir, di antara tafsir Imam Bukhari menyebutkan kepada kita bahwa yang pertama di dalam permasalahan akidah, kata beliau al-haq yang benar adalah bahwa Allah yang menciptakan dan Allah pula yang berhak untuk diibadati. Maka Allah sebutkan ini badi'us samawati wal ardh. Dan itu yang diambil oleh putusan tarjih dengan putusan khalaqallahu minal adam. Allah ciptakan alam dari tidak ada, benar Allah ciptakan. Apa maknanya? Bahwa Allah khaliqul kulli syai', bahwa Allah adalah khaliq, pencipta segala sesuatu. Al-haqqu bil ma'bud, yang benar untuk diibadahi. Jadi ada ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan oleh seseorang. Ada yang disembah selain Allah SWT, tetapi sembahan yang tidak benar. Maka yang benar, yang menciptakan adalah yang benar untuk diibadahi. Yang mendahului dengan penciptaannya dialah yang berhak untuk diibadahi. Wala an-nadhari bil kauni wa ana an-nadhari bil kauni, bahwasanya memandang atau memperhatikan alam semesta ini lima arifatillahi wajibun syar'iyyah, untuk mengenal Allah, melihat alam, melihat fenomena alam, memperhatikan apa yang terjadi, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu wajibun syar'iyyah, sesuatu yang wajib secara syariat. Maka dalam banyak ayat kita sebutkan, sebutkan Allah Taala menyebutkan apa kamu tidak melihat hal dalam surat Isra misalkan. Allah sebutkan kepada kita awaitan ladzi yukadzibu biddin, itu memperhatikan orang yang mendustakan agama. Tetapi dalam ayat lain Allah katakan kepada kita, apa kamu tidak memperhatikan harta
yang Allah ciptakan? Apa kamu tidak memperhatikan langit dan bumi? Bagaimana Allah tegakkan? Dalam surah An-Naba Allah sebutkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, gunung dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita melihat dan memperhatikan. Bahkan di dalam ayat yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Dalam diri kalian sendiri apa kalian tidak lihat? Dan itulah kemudian yang menjadi kaidah di dalam memahami akidah, di antaranya adalah bahwa senantiasa melakukan nazar, yaitu memperhatikan fenomena-fenomena alam yang kemudian menyampaikan kita kepada siapa yang menciptakan. Jadi perlu ya kita memperhatikan, semakin kita meyakini bagaimana Allah ciptakan tubuh kita, ya, tubuh kita, bagaimana darah berjalan, jantung berdetak tanpa ada yang memerintahkan. Kalau jantung kita berhenti sebentar saja, bagaimana rasanya? Bagaimana kalau seandainya darah tidak mengalir, ada yang tersumbat, apa yang terjadi? Bagaimana kalau seandainya fungsi pankreas kita tidak berjalan, apa yang terjadi? Bagaimana kalau seandainya kadar gula tidak tinggi, apa yang terjadi? Itu tubuh kita. Tubuh kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apalah tersebut? Apa kamu tidak memperhatikan apa yang ada pada diri kalian? Wa nahnu tasawwu bi bayani usuli al-aqaid as-sahihah. Dan kemudian setelah mukadimah itu diputuskan atau ditetapkan dalam majelis tadi beberapa permasalahan yang menyangkut rukun iman. Nanti ada rukun iman tentang Allah, iman kepada Allah, kepada para malaikat, pada kitab-kitabnya, dan itu akan kita urai pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Sudah masuk waktu. Kita cukupkan terlebih dahulu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allah